Banyak orang yang nggak sadar, hampir semua video JAV itu pakai pola yang sama, yaitu konsep cerita yang bisa bikin setiap penontonnya mikir, mungkin buat ngelakuin hal serupa. Mereka pinter banget mainin celah psikologis, ngambil setting yang super relate sama kehidupan sehari-hari penonton, akhirnya tanpa sadar penonton gampang menerima skenarionya, dan itu udah kayak membisikkan ke alam bawah sadar kita, kalau fantasi itu sangat mungkin terjadi di dunia nyata, dan itu yang bikin para penonton enjoy dan bahkan kecanduan berimajinasi. Ada sebuah teori yang disebut cultivation theory. Teori itu berbicara semakin sering kita melihat suatu perilaku di media, film, sosmed, atau bahkan bokep, lama-lama otak nganggep bahwa itu sebuah realitas normal. Ada riset yang menjelaskan bahwa otak itu tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan fantasi dan realita ketika sedang terangsang. Penelitian oleh Giacomo Rizzolatti tentang mirror neuron menunjukkan ketika kita melihat seseorang melakukan tindakan walaupun dalam film, otak kita tuh menyalakan bagian yang sama, seolah-olah kita sendiri yang melakukannya. Makanya adegan yang kita lihat terasa kayak nyata meskipun itu hanya di layar. Contoh implementasinya ketika kita nonton adegan seksual, bagian otak yang ngatur rasa nikmat, antisipasi, bahkan gerakan tubuh itu ikut aktif meskipun kita tidak menyentuh siapapun di dunia ini. Saat otak terangsang, otak tuh nggak peduli kamu pegang orang beneran atau cuman layar HP 6 inci. Bagi otak sensasinya sama, sistem dopamin nyala, mirror neuron aktif, makanya kita bisa ngats-ngatseng saat melihat begituan. Tanpa sadar manusia tuh meniru, semakin banyak mengkonsumsi, makin lama makin terasa normal, makin lama makin memaklumi, dan banyak orang jadi sering ngomong di tongkrongan kayak gini, wajarlah namanya manusia punya nafsu. Di tongkrongan, para cowok juga sering kayak gini. Misal ada satu cewek lewat dan pakaiannya lumayan menggoda, langsung tuh jadi kayak bahan obrolan, jadi bahan imajinasi tongkrongan. Ada yang ngomong enak tuh kayaknya, ada yang ngomong jir rame-rame enak tuh, lebat gak ya? Dan sebagainya lah pokoknya. Bahkan murid-murid sekolah juga kayak gitu. Kalau ngeliat gurunya yang bening dikit, langsung pikirannya kemana-mana. Yang kadang digoda dengan bercandaan, ada yang imajinasinya main ke rumah guru gak ada suaminya, atau bahkan diikat. Terus lagi kalau ngeliat ibu teman sendiri yang kayaknya masih muda, langsung tuh dibahas di tongkrongan, bahas berhari-hari dan bla 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 bla. Bahkan kalau yang udah akut, orang berpakaian sopan pun, misalnya kerudungan pakai baju longgar yang nggak nunjukin bentuk tubuh, otak anjing tuh masih mikir gimana ya isinya. Kayaknya pink tuh ketutup terus, dan semua itu sedang terjadi sekarang. Semoga bukan di tongkrongan kalian, tapi intinya ini sedang berlangsung dan sedang dalam proses normalisasi bahwa hal itu merupakan hal wajar. Di edukasi kepada anak-anak remaja, perilakunya memang sekarang ini ya malah yang banyak bebas mahasiswa, tapi anak-anak sekarang itu kayak biasa itu. Gak bisa dipungkirin, JAV adalah salah satu faktor, salah satu pupuk pendukung manusia-manusia gila nafsu untuk melakukan hal-hal gelap. Di Indo aja misalnya, dalam 1 tahun terakhir data yang menunjukkan kasus pemerkosaan itu ada berapa? Banyak kan kalian lihat di sosmed, bentar-bentar nongol kasus yang gituan, bentar-bentar nongol, dan ada aja terus. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada lebih dari 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024, di mana kekerasan seksual dan psikis adalah yang paling dominan. Dan itu tuh yang tercatat karena dilaporkan atau ketahuan. Kalau kita hitung yang nggak ketahuan dan yang nggak ngelapor, berapa coba? Kita bakal coba bikin kalkulasinya. Negara kita dihuni oleh 280-an juta, tapi termasuk bayi itu. Jadi kita akan lebih terspesifikasi. Indonesia tuh sekitar 237 juta jiwa yang berusia 10 tahun ke atas. Umur 10 tahun ke atas adalah populasi yang paling rentan terpapar video-video begituan. Efeknya banyak banget kasus-kasus atau perilaku yang nggak seharusnya dilakuin, malah dilakuin. Dan yang jadi korban tentunya kebanyakan perempuan. Yang nggak ngelapor berapa? Pasti banyak dong. Kenapa lebih banyak yang nggak ngelapor dibandingin yang ngelapor? Jawabannya karena kekuatan dan akses. Korban nggak melapor karena takut, malu, ngerasa nggak punya power untuk melawan. Dan yang jelas mereka nggak punya akses untuk mendapat keadilan yang harusnya mereka dapetin. Kenapa mereka nggak punya akses menuju keadilan? Ya karena mereka miskin. Nggak bisa dipungkirin bagi siapapun yang miskin, keadilan kayaknya jauh banget untuk dicapai. Nah, terus dari seluruh masyarakat Indonesia, berapa yang miskin? Tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank mencapai 68,25%, setara dengan 194,58 juta jiwa penduduk miskin. Berapa yang miskin? Kita punya rakyat miskinnya adalah 194 juta orang. Berapa yang miskin? Rakyat miskin Indonesia 194 juta. Ya, dengan pendapatan per orang per bulan 1,5 juta rupiah. Kebayangkan berapa korban yang nggak ngelapor? Berapa korban yang nggak nuntut keadilan buat mereka karena mereka miskin? Bersama saya. Menurut ceritanya korban, berapa orang pelakunya? 26. Said they didn't have enough evidence to prove rape and murder, so the suspects were set free.
I'll be doing the rounds of courts, but the poor hardly ever get justice. Melaporkan kasus dugaan perkosaan ke polisi, polisi yang menerima laporannya malah melakukan pelecehan seksual di kantor polsek. Demi meminta keadilan untuk putrinya yang mengalami perkosaan, kedua orang tua korban rela berjalan kaki ke Jakarta. Kalau memang banding itu dikabulkan dan hukuman itu sesuai, saya akan berhenti. Vonis ringan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Budi, warga Kecamatan 7 Koto Ilir, sangat melukai hati orang tua korban. Saya malah mau marah sama siapa bingung. Kenapa sih nggak cepat aja aku ngomong ya nggak mau aja di dunia. Luh di media sosial, laporan mereka tidak ditanggapi oleh kepolisian. Sebagai orang tua kami tidak ada yang punya. Bayangin tuh, gila kan kalau kita bayangin ke dalam-dalamnya. Tapi yang pasti nafsu itu nggak kenal kaya dan miskin. Nafsu itu nggak kenal kaya dan miskin. Tapi apakah semua hal dalam lingkungan nafsu itu disebabkan oleh video-video begituan? Nggak semuanya, tapi faktor besarnya jelas dari sana. Mulai dari zaman orang-orang sebelum kita yang masih berbentuk majalah, mulai ke DVD, sampai sekarang ya ke internet itu. Yang paling jelas bisa kita lihat, bisa kita saksikan di kehidupan sehari-hari itu apa? Banyak banget. Contohnya siswa-siswa sekolah yang saya sebut tadi. Karena udah terkontaminasi, akhirnya mereka sibuk membayangkan hal-hal aneh. Padahal di depan mereka tuh berdiri seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk membuat masa depan orang lain menjadi lebih terang. Bukannya kepikiran berterima kasih, malah kepikiran ngentot. Dan yang paling gak disadarin tuh apa? Ini harus didengar baik-baik. Video kayak gituan termasuk yang dari Jepang berpotensi dapat meningkatkan resiko kemiskinan di masa depan. Karena ia merusak fondasi pendidikan, kontrol diri, motivasi, hubungan sosial. Dan saya sebut berpotensi ya, berpotensi. Bukan karena konsumsi video begituan, kemiskinan pasti akan datang. Nggak gitu, tapi berpotensi. Karena apa? Karena semua elemen yang dibutuhkan agar seseorang bisa naik secara ekonomi, tanpa sadar udah perlahan rusak. Kayak saya bilang tadi tentang fondasi pendidikan, kontrol diri, motivasi, hubungan sosial. Semua itu perlahan rusak dan kita nggak sadar tapi malah menganggap bahwa semuanya wajar. Yang perlu dicatat, kemiskinan itu datang dari kombinasi males, kehilangan fokus, rusaknya motivasi, dan hancurnya kemampuan menahan keinginan. Logika ekonominya tuh gini, negara dengan produktivitas rendah, maka resiko kemiskinan meningkat. Begitu juga manusia secara personal, produktivitas menurun, kemiskinan makin dekat. Orang miskin itu, cara berpikirnya miskin, akibatnya dia makin miskin. Bisa disadari? Dan kalau semua itu terakui sebagai hal yang wajar, maka akan ada efek jadi kita hobi cok dan itu terus terjadi. Yaps, kita hobi banget cok. Pas kita lagi cik, otak langsung ngelepas dopamin yang banyak banget nggak kehitung. Otak kayak diserbu rasa nikmat yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Hormon itu bikin semangat, seneng, dan nagih. Kena ke dopamin kamu. Di titik itu, otak merekam momen kenikmatan yang spesial dan kita nganggap kenikmatan itu instan. Cuman buka HP, geser-geser, berimajinasi, gampang. Otak tuh kayak ngomong, hanya dengan cok loh kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya cik, bahagia dan selesai. Setelah cerit dan keluar, level dopamin anjlok dan mulai ngerasa bego. Hari-hari berikutnya kita udah nggak sadar kalau kita mulai kecanduan. Otak mulai jadi ampas. Hal normal jadi nggak seru, belajar jadi ngebosenin, kerja jadi berat, dan pastinya fokus berkurang. Otak kayak minta lagi. Enak nih buka gituan. Bahagia nih. Ayo dong cik. Hal itu terjadi terus menerus. Dan karena dopamin itu ibaratnya kayak bahan bakar untuk otak, akhirnya otak mulai rusak karena kecanduan itu. Kita jadi gampang nyerah, susah fokus, dan mudah terdistraksi. Stres dikit, cok. Gabut dikit, cok. Cemas dikit, cok. Makin lama kita nggak sadar dan tahu-tahu kita udah ada di titik manusia pemalas dan bego. Dan kemalasan dan kebegoan itu ngelahirin kemiskinan yang penuh keluhan. Kita miskin karena rasa malas kita menggapai sesuatu, tapi kita nggak mau ngakuin itu karena kita bego. Ada aja yang disalahin, mulai dari keadaan, lingkungan, orang tua, keluarga, bahkan Tuhan juga kita pertanyakan kalau keadaan lagi miskin.